Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasbi MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nawira Sajwini Fadilah dengan NIM 2120206029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pendekatan supervisi pendidikan sebagai tema yang saya ambil untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya presentasikan pendekatan supervisi pendidikan. Adapun yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yaitu pengertian supervisi, tujuan supervisi, fungsi supervisi, dan yang paling inti pendekatan supervisi. Sebelum kita menjelaskan pendekatan supervisi, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu supervisi. Istilah supervisi berasal dari bahasa Latin supervidio, artinya mengawasi atau menilai kinerja bawahan. Menurut Sutisna, bahwa secara umum supervision diberi arti sama dengan direction atau pengawasan, dan ada kecenderungan untuk membatasi pemakaian istilah supervision pada orang-orang yang berada dalam kedudukan yang lebih bawah dalam hierarki manajemen. Kemudian menurut Mulyasa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya supervisi sering digunakan secara bergantian dengan istilah pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Juga diartikan suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat suatu kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan. Sedangkan inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Kemudian, tujuan pendekatan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan dalam rumusannya yang lebih rinci, De Jatisastra mengemukakan tujuan pembinaan guru atau supervisi sebagai berikut. Pertama, memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa. Kedua, memperbaiki materi atau bahan dan kegiatan belajar mengajar. Ketiga, memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. Keempat, memperbaiki penilaian atas media. Yang kelima, memperbaiki penilaian proses belajar dan hasilnya. Yang keenam, memperbaiki pembimbingan siswa atas kesulitan belajarnya. Yang ketujuh dan yang terakhir, memperbaiki sikap guru atas tugasnya. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan ini ada 4. Yang pertama, supervisi berfungsi sebagai penggerak perubahan. Seringkali, guru menganggap tugas mengajar sebagai pekerjaan rutin dari waktu ke waktu, tidak mengalami perubahan, baik dari materi maupun metode. Supervisi sebagai program pelayanan, maksudnya untuk memajukan pengajaran dalam situasi belajar terjadi masalah baik oleh guru ataupun oleh siswa. Yang ketiga, supervisi berfungsi
meningkatkan kemampuan hubungan manusia untuk mencapai tujuan. Guru ataupun kepala sekolah tidak melakukan sendiri, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Yang terakhir, supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Keberhasilan supervisi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan supervisor dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi dari kepala sekolah, guru-guru, konselor, dan orang tua siswa. Secara bersama-sama, ikut memikirkan perkembangan anak didik ke arah tercapainya tujuan sekolah. Kemudian, yang terakhir, pendekatan supervisi. Pendekatan supervisi ini ada 5. Yang pertama, pendekatan kolegial atau supervisi kolegial atau yang bisa disebut supervisi rekanan, diistilahkan dalam beberapa nama antara lain persupervision, kooperatif profesional, development, dan bahkan sering dikatakan collaborative supervision. Yang kedua, pendekatan individual. Pendekatan ini disebut dengan wawancara individual, yaitu kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Kemudian, pendekatan klinis. Pendekatan klinis bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Yang keempat, pendekatan artistik. Menurut Godfrey Carter, artistik adalah kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaian umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif, kecerdikan, pertimbangan, dan keterampilan. Pendekatan supervisi yang terakhir adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Artinya memberikan responsi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Piet Asuhertian juga berpendapat ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut bertitik tolak pada teori psikolog belajar. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.